Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bernubuat tentang penderitaannya. Nubuat ini untuk mengingatkan para murid dan pengikutnya bahwa ia mesti menghadapi resiko penderitaan, ditolak, bahkan dibunuh. Bagi para murid dan pengikut Yesus, jalan yang ditempuhnya ini sangat mengecewakan. Mereka tidak mau menerima Yesus mengalami jalan derita seperti itu, karena mereka menginginkan Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel dari kuasa penjajah. Saudaraku yang terkasih, dewasa ini salib dalam kehidupan sehari-hari meliputi penderitaan, jerih payah, tantangan, kekecewaan, sakit, dan korban perasaan, dihina, dan sebagainya, dan seterusnya. Orang yang takut akan salib belum mengerti bahwa kehidupan ini harus diuji dengan pencobaan dan tantangan. Dan agar tidak mundur dari salib, orang harus berjaga dan berdoa. Tanpa doa, salib menjadi godaan. Tanpa doa, salib menjadi terasa berat dan menyakitkan. Tanpa doa, salib menjadi suatu batu sandungan dan penghinaan yang memalukan dan sia-sia. Saudaraku yang terkasih, salib adalah untuk melengkapi apa yang kurang dalam diri kita. Kalau kita berusaha mengelak dari salib itu berarti kita tidak mau ikut serta dalam sengsara dan kebangkitan Yesus. Kita mesti berani menatap salib, memanggul salib sebagai harapan satu-satunya di hari depan kita. Mungkin tidak setiap orang dapat menangkap apa makna salib dalam hidup ini. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan arti penderitaannya kepada murid-muridnya dan berpesan agar didengarkan dengan baik-baik dan dicamkan dalam hati. Sengsara, penderitaan, dan penyalipannya demi menyelamatkan umat manusia dari kuasa setan dan kuasa dosa. Manusia bisa hidup bahagia dalam kemuliaan Allah di surga. Oleh karena itu, nanti setelah Yesus wafat, ia akan pergi kembali ke surga untuk menyediakan banyak tempat bagi para murid dan pengikutnya. Namun, Yesus menegaskan bahwa untuk bisa mencapai kebahagiaan surga, para murid dan pengikut Yesus harus mau memanggul salib dan mengikut Yesus.
Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita masih kanak-kanak, ibu kita sering menasehati kita, jangan duduk di tengah pintu, atau jangan pakai payung di dalam rumah. Kalau makan jangan disisakan, tapi dihabiskan. Atau jangan duduk di atas bantal. Pada waktu kecil, kita tidak tahu arti dan maksud nasihat tersebut. Tetapi setelah kita dewasa, barulah kita mengerti apa arti maksud dari nasihat ayah dan ibu kita. Begitu pula ketika kita membaca kitab suci, pada saat membacanya, mungkin kita tidak paham apa artinya kata-kata di dalam kitab suci itu. Tetapi setelah kita merenungkannya, mengendapkannya, barulah kita tahu, oh itu toh artinya. Begitu pula para murid dan pengikut Yesus waktu itu. Sebelum semuanya dinyatakan oleh Yesus sendiri, mereka tidak tahu, tidak mengerti apa kata Tuhan Yesus yang menjelaskan makna dari penderitaannya. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mengerti sabda-Mu serta memperoleh buah-buah rohani dari perkenalan serta kesetiaan cinta kami kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.